Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman. Selamat datang kembali ya di perkuliahan kita pada perencanaan pesan dan juga media. Nah, di sini saat ini kita akan masuk di sesi ketiga terkait dengan pesan komunikasi. Setelah mempelajari materi tentang strategi penyusunan pesan dalam membuat suatu perencanaan komunikasi, teman-teman diharapkan dapat menyusun strategi penyusunan pesan dalam suatu perencanaan komunikasi. Strategi penyusunan pesan harus dapat dilakukan dengan baik karena merupakan tahap awal yang harus dilakukan dalam proses program komunikasi. Nah, ini teman-teman juga bisa baca ya sumber materi pokok atau buku pokok dari DNP, Perencanaan Pesan dan Media dengan kode SKOM 4314. Oke, saya akan coba ringkas materinya. Bahasan utama pada materi inisiasi ketiga ini adalah tentang pesan atau message. Dalam komunikasi, seseorang atau satu pihak terhubung dengan orang atau pihak lain oleh adanya pesan yang ingin diserah terimakan untuk dicapainya kesamaan persepsi, pemahaman, sikap dan perilaku atau tindakan di antara mereka. Setiap kegiatan komunikasi selalu diawali oleh adanya pikiran atau perasaan yang ingin diutarakan dalam bentuk pesan. Dapat dipastikan bahwa tidak mungkin terjadi komunikasi tanpa adanya pesan yang disampaikan. Komunikator sebagai pengirim pesan untuk diterima ke komunikan sebagai penerima pesan. Oleh karena itu, pesan menjadi prasyarat komunikasi ya. Apabila kita amati proses komunikasi yang ditunjukkan dalam berbagai model dari para ahli, tampak bahwa semua menempatkan posisi atau kedudukan pesan itu secara sentral. Pesan dalam hal ini merupakan elemen utama atau unsur esensial dalam proses komunikasi. Sebagian orang bahkan menyebut bahwa pesan adalah komunikasi itu sendiri. Lalu, apa sebenarnya pesan atau message itu? Secara sederhana, pesan adalah hasil pengolahan ide atau gagasan, pikiran, dan perasaan yang ingin dipertukarkan untuk menghasilkan kesamaan pengetahuan, sikap, dan tindakan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Untuk pemahaman lanjut dan lebih mendalam, ada baiknya kita menelaah kembali beberapa pengertian yang dibakukan sejumlah pakar dan praktisi komunikasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pesan merupakan suatu komponen dalam proses komunikasi berupa paduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang, bahasa atau lambang-lambang lainnya disampaikan kepada orang lain. Ini menurut Effendi tahun 1994 halaman 224. Selanjutnya, pengertian kedua terkait dengan pesan adalah adanya segala sesuatu yang disampaikan oleh seseorang dalam bentuk simbol yang dipersepsi dan diterima oleh khalayak dalam serangkaian makna. Kemampuan manusia menciptakan simbol membuatkan bahwa manusia sudah memiliki kebudayaan yang tinggi dalam berkomunikasi. Mulai dari simbol yang sederhana seperti bunyi, isyarat, dan warna, sampai pada simbol-simbol yang dimodifikasi dalam bentuk sinyal-sinyal melalui gelombang udara dan cahaya. Simbol adalah hasil kreasi manusia yang mengandung makna sehingga bisa digunakan dalam komunikasi antar sesama manusia. Menurut Canggara tahun 2014 halaman 139. Selanjutnya, pesan adalah suatu hasil karya komunikator yang dianggap dapat mewujudkan motif atau maksud dilakukannya komunikasi. Pesan yang dihasilkan ini pada awalnya bersifat abstrak dan tidak dapat diketahui orang lain. Untuk membuatnya konkret sehingga dapat dikirim dan diterima oleh komunikan. Manusia dengan akal budinya menciptakan sejumlah lambang komunikasi berupa suara, ada mimik, mimik wajah, gerak-gerik, bahasa lisan, dan bahasa tulisan. Ini menurut Canggara tahun 2004 halaman 23. Selanjutnya pengertian keempat terkait dengan pesan merupakan seperangkat simbol verbal ataupun non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud dari sumber. Ya, ini menurut Mulyana tahun 2005 halaman 63 yang menegaskan atau berinisiatif untuk menyampaikan kepada pihak penerimanya.
Yang kelima, terkait dengan pengertian pesan. Pesan merupakan produk fiktif yang menjadi nyata setelah sumbernya dilakukan penyandian atau encoding, ya. Encoding ya, dalam pidato, isi pembicaraan adalah pesan dalam surat, tulisan dalam surat itulah pesannya, dalam naskah dan gambar, isi tulisan naskah dan visual yang ditampilkan itulah pesan komunikasinya. Berpijaklah pada serangkaian pengertian di atas, dapat dipahami lebih lanjut bahwa pesan adalah pernyataan yang diutarakan, aksi atau tindakan yang dilakukan, dan segala tampilan yang ditunjukkan seseorang kepada orang atau pihak lain dengan makna dan maksud tertentu. Ya, merupakan hasil pengolahan ide atau gagasan pikiran dan mewakili perasaan yang ingin disampaikan untuk tujuan yang jelas. Dan yang kedua adalah simbol-simbol bermakna dalam bentuk verbal maupun non-verbal yang dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Berdasarkan itu, maka apapun pernyataan, aksi atau tindakan dan penampilan yang tidak mengandung arti dan maksud tertentu bukanlah pesan. Demikian pula dengan isi dan penyampaian yang tidak mempertimbangkan pemahaman orang lain dapat dipastikan itu bukanlah pesan komunikasi. Mengingat posisi atau kedudukan dan penting atau urgensinya dalam proses komunikasi, maka pesan atau message tadi harus direncanakan dengan baik. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pesan. Yang pertama adalah analisis halayak atau calon penerima gagasan, di mana hasil analisis ini benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk merencanakan pesan. Oke, yang pertama dari penjelasan pertama ini adalah mengembangkan gagasan dan pokok utama dari gagasan yang akan disampaikan. Yang kedua, menyusun sketsa pesan yang sesuai dengan tujuan disampaikannya pesan dan mempertimbangkan halayak sasaran. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan umpan balik kegiatan komunikasinya. Nah, efektivitas pesan sangat ditentukan oleh cara atau strategi yang diterapkan dalam merencanakan dan mengelola sejumlah faktor berkaitan struktur dan elemen pesan. Faktor yang dimaksud selanjutnya disebut komponen strategi pesan yang terdiri dari komponen pesan atau terkait pengembangan gagasan, organisasi pesan atau terkait dengan anatomi penyampaian, struktur pesan terkait dengan susunan gagasan, gaya pesan terkait dengan pemanfaatan bahasa, pemilihan kata, dan gaya penyajian, daya tarik pesan terkait imbauan guna mendapatkan perhatian, dan sistematis pesan terkait dengan urutan penyusunan. Baik, itu saja untuk sesi ketiga kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.